Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 8b. Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijayananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 8, Hak Asasi Manusia dalam Ajaran Buddha. Dhamma Loka Buddhist Center, 9 Juni 2000. Lanjutan. Salah satu hal yang benar-benar menarik saya ke dalam Buddhisme adalah bahwa saya bisa bertanya apa saja, meskipun kadang itu adalah pertanyaan bodoh, karena para guru menghormati dan menghargai pertanyaan. Para guru itu tidak pernah membuat seseorang penanya merasa tolol atau malu dengan berkata, "Sungguh pertanyaan yang tolol, bodoh sekali, jangan mengajukan pertanyaan itu lagi." Saya berusaha seumur hidup saya untuk tidak pernah melakukan hal itu. Jika seseorang mengajukan pertanyaan, bahkan walau kadang saya berpikir, "Sungguh pertanyaan bodoh, apa kamu tadi tidak menyimak?" Saya senantiasa mencoba untuk menjawabnya dengan tuntas. Saya pernah mendapat beberapa pertanyaan tolol seumur hidup saya. Barangkali pertanyaan paling tolol dan keras yang pernah saya terima adalah ketika saya memberikan ceramah beberapa tahun lalu kepada gadis-gadis remaja berusia 14 tahun di SMA. Setelah ceramah saya tentang Buddhisme, saya mengharapkan pertanyaan tentang Buddhisme. Tapi seorang gadis mengacungkan tangan dan bertanya, "Apakah cewek membuat Anda terangsang?" Pertanyaan itu sulit dijawab dengan pas. Kapanpun saya mengajukan pertanyaan bodoh, meskipun saya tidak pernah mengajukan pertanyaan seperti pertanyaan gadis itu kepada biku, maka biku itu akan selalu meladeni saya dengan amat sabar dan menjelaskan dengan amat lembut. "Lihat, Anda salah paham. Anda seharusnya bertanya dengan cara seperti ini." Tapi mereka tidak akan pernah membuat Anda merasa kecil karena Anda mengajukan pertanyaan bodoh. Saya benar-benar menghargai hal itu karena ini menunjukkan kebaikan hati dan penghormatan guru itu menghargai muridnya. Bertanya adalah hak semua orang. Itulah alasannya saya berkata, apapun pertanyaan Anda, datang dan tanyalah. Saya bisa jadi tidak tahu jawabannya, mungkin perlu waktu sejenak, dan kadang Anda tidak puas dengan jawaban dari saya. Tapi tolong senantiasa bertanya. Sering ketika orang-orang melontarkan pertanyaan dan saya menjawab, saya menanyai mereka apakah jawabannya sudah oke. Apakah saya menjawab pertanyaan Anda dengan memuaskan? Apakah saya memahami pertanyaan Anda? Itulah rasa hormat bagi orang yang punya keberanian untuk mengacungkan tangan dan bertanya. Saya bertindak seperti ini karena pengalaman lampau saya. Kadang saya mengajukan pertanyaan, dan karena orang itu tidak benar-benar paham, atau karena pertanyaan itu sedikit sulit bagi mereka, atau karena menunjukkan bahwa mereka telah melakukan sesuatu kekeliruan,
Mereka tidak berterus terang atau malah membuat lelucon tentang pertanyaan itu. Saya ingat tentang Krishnamurti, seorang guru spiritual. Saya pernah amat tertarik dengan ajaran-ajarannya selama beberapa waktu. Kemudian, saya mendengarkan rekaman dari salah satu ceramahnya yang disampaikan dalam perpustakaan di New York. Itu adalah ceramah yang sangat terkenal. Saya melihat kasetnya di perpustakaan umum. Saya benar-benar tertarik dengan ceramah itu dan pada akhirnya ada banyak pertanyaan bodoh. Krishnamurti menjawab pertanyaan itu dengan sungguh baik. Tapi lantas seseorang menanyakan pertanyaan yang amat baik, yang amat mendalam dan menantang yang telah ia katakan. Saya merasa muak ketika jawabannya adalah dengan suara yang sombong dan angkuh, apakah saya harus menjawab segalanya? Para pemirsa tertawa. Tapi orang malang yang melontarkan pertanyaan ini dipermalukan meskipun itu adalah pertanyaan terbaik dalam sesi ceramah itu. Krishnamurti menutupinya dengan humor dan saya pikir itu sangat keliru. Saya bilang ke orang-orang bahwa jika para dosen di universitas benar-benar mengetahui bidang kajian mereka, jika mereka sungguh ahli dalam bidangnya, mereka bisa menjawab pertanyaan apapun. Jika mereka menutup-nutupi pertanyaan itu atau takut terhadapnya, itu adalah pertanda bagus bahwa mereka tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Saya mengatakan hal itu kepada orang-orang di Malaysia dan Singapura, dan saya punya nasihat yang sama untuk Anda. Ada begitu banyak guru, biku, dan bikuni, dan banyak lagi orang yang mengajar dewasa ini. Anda harus mengajukan pertanyaan sulit kepada mereka. Itulah satu-satunya cara untuk menemukan apakah mereka mengetahui bidang mereka atau tidak. Tanyai mereka pertanyaan paling sulit, pertanyaan paling menyelidik, dan lihat apa mereka menjawabnya dengan tenang seimbang, penghormatan, bukan seperti para politikus yang mengabaikan isu, tapi seolah seperti orang yang tahu apa yang mereka bicarakan. Jika Anda tahu, Anda tidak takut terhadap pertanyaan. Inilah cara yang baik bagi orang-orang untuk memeriksa para guru, para biku, atau para bikuni yang pergi keliling dunia untuk mengajar. Ada bahaya besar dalam mempercayai guru palsu. Jadi, lontarkanlah pertanyaan yang mendalam. Menurut saya, dalam setiap piagam hak asasi manusia ala Buddhis, kita harus memiliki hak untuk bertanya kepada setiap orang dan hak untuk menuntut jawaban yang jujur. Entah itu dari politikus, penceramah, atau siapapun. Karena saya pikir hal itu akan melindungi kebenaran. Dan akses terhadap kebenaran seharusnya menjadi hak yang tidak dapat diambil dari setiap orang. Hak yang tak dapat direnggut bagi semua orang. Cari tahu yang pemerintah Anda lakukan. Periksalah yang dokter Anda katakan. Penyakit apa yang Anda derita sesuai diagnosis mereka. Tetapi yang paling utama, dalam agama, kita harus memiliki kebebasan untuk menemukan kebenaran. Mendefinisikan batas. Kita juga memerlukan suatu mekanisme pengawasan dan penyeimbangan, karena kita memerlukan adanya batasan bagi setiap orang. Kadang, ketika kita tidak paham mengenai makna kebebasan, kita mengenyahkan semua batasan, baik dalam latihan agama atau dalam latihan pendidikan. Baik itu dalam kehidupan bersama sebagai keluarga atau dalam masyarakat umum. Kita tidak menempatkan batasan pada tempatnya karena kita pikir kebebasan berarti tidak ada batasan. Kita terperosok dalam segala jenis kebingungan. Pada kenyataannya, salah satu dari pembicara di konferensi itu yang tidak benar-benar saya hormati, mengatakan bahwa ia adalah umat Buddha tanpa batasan. Saya sama sekali tidak terinspirasi olehnya.
Mengapa Anda bahkan menyebut diri Anda seorang umat Buddha jika Anda tidak punya batasan? Menjadi umat Buddha berarti Anda punya batasan. Saya menerima beberapa pernyataan dan gagasan, tapi bukan yang lainnya. Kalau tidak, buat apa menyebut diri Anda umat Buddha? Mengapa tidak menyebut diri Anda umat Buddha, Kristen, Yahudi, Muslim, ateis, pemikir bebas? Itu yang namanya tidak ada batasan. Intinya adalah memiliki batasan itu bagus. Kadang orang berkata, saya bukan apa-apa. Saya tidak menyebut diri saya Buddhis. Jika Anda Buddhis, itu berarti melekati label nama. Saya tanya mereka, apakah Anda laki-laki atau perempuan? Tidakkah Anda melekat pada label itu? Jika Anda tidak melekat pada label itu, ketika Anda ke toilet, mana yang Anda masuki? Toilet laki-laki atau perempuan? Jika Anda tidak melekat pada menjadi laki-laki, pergilah ke toilet perempuan dan lihat apa yang terjadi. Anda bisa melihat betapa pikiran seperti itu adalah sampah intelektual. Kadang saya benar-benar merasa malu terhadap rekan budi saya. Tina Turner ketika ditanyai wartawan seperti ini, "Mengapa Anda menjadi Buddhis?" Menjawab, "Karena sebagai Buddhis, saya bisa melakukan apapun yang saya sukai." Itu bukan Buddhis. Buddhis itu memiliki batasan. Para makhluk memiliki batasan. Dan batasan itu yang mendefinisikan siapa Anda. Anda menyebut diri Anda laki-laki. Karena itu berarti Anda bukan perempuan, bukan binatang, dan bukan dewa. Anda laki-laki. Jika Anda menyebut diri Anda Buddhis, maka itu mendefinisikan Anda sebagai Buddhis. Baik itu Tibet, Mahayana, Theravada, Zen, atau apapun. Ada suatu hal tertentu sehingga label itu diperlukan. Paling tidak, Anda meyakini bahwa Buddha telah menembusi kecerahan. Jika Anda berpikir, ya, saya tidak tahu apakah Buddha sudah menembusi kecerahan atau belum. Kadang saya percaya kepada Buddha, tapi kadang saya juga percaya kepada Yesus Kristus. Dan kadang saya percaya kepada Rama Putih Agung. Jenis Buddhis macam apa itu? Itu hanyalah orang yang luar biasa bingung. Mereka tidak pernah akan sampai kemanapun dalam kehidupan ini. Jika Anda hendak ke Fremantle, Anda naik bus yang tertulis Fremantle di depannya. Jika tidak begitu, Anda tidak akan pernah sampai ke sana. Anda tidak harus pergi ke Fremantle. Anda bisa pergi ke Perth Selatan atau Anda bisa pergi ke One Narrow. Tapi paling tidak, pilihlah bus yang benar dan duduk saja di sana sampai Anda tiba di tujuan. Jika Anda seorang Buddhis, Anda harus mempelajari yang benar-benar Buddha sabdakan dan apa artinya menjadi Buddhis. Namun, janganlah cuma berdasarkan gagasan Anda sendiri. Buddhis berarti berhubungan dengan Buddha, berkaitan dengan Buddha. Buddha adalah sosok yang ada dalam sejarah. Setiap orang, bahkan para ateis skeptis pun menerima fakta itu. Buddha hidup di India 26 abad silam, dan ada banyak yang ditulis mengenainya. Bukan hanya dalam buku-buku kuno, tapi juga di atas batu, pada ukiran aktual di berbagai candi kuno. Ada juga pahatan di pilar batu yang didirikan oleh Kaisar Asoka. Buddha itu eksis, tidak ada keraguan tentang hal itu. Sehubungan dengan guru lainnya, kita tidak terlalu yakin. Anda harus mengetahui yang Buddha ajarkan untuk menjadi Buddhis. Anda harus memiliki suatu kadar keyakinan dan kepercayaan terhadap ajaran itu. Ajaran itu harus masuk akal bagi Anda. Alasan saya menjadi Buddhis adalah karena saya membaca buku tentang Buddhisme yang masuk akal bagi saya. Saya juga membaca buku-buku agama lain. Dengan mengatakan bahwa Anda Buddhis,
Itu bukan berarti mencela agama lain. Anda mengatakan siapa diri Anda. Dengan cara yang sama sebagai perempuan, Anda menyatakan bahwa Anda perempuan. Anda tidak mencela laki-laki, Anda hanya menggambarkan diri Anda sendiri. Ini adalah pemikiran jernih. Anda memberikan uraian yang menggambarkan realitas Anda pada suatu waktu tertentu. Dengan deskripsi itu, Anda mengambil tanggung jawab dan kewajiban dari realitas itu. Seorang Buddhis adalah orang yang berkeyakinan pada Buddha. Dengan kata lain, seseorang yang mengikuti sebaik kemampuan mereka apa yang diajarkan Buddha. Beberapa umat Buddha melakukan segala macam pemujaan terperinci. Kami membicarakan tentang hal ini di Malaysia, di mana mereka menyebutnya sebagai umat Buddha seremonial. Anda mungkin telah melihat para umat Buddha seremonial ini memegang dupa di tangan mereka dan mengacung-acungkannya ke depan dan belakang. Mereka tidak tahu mengapa mereka bertindak seperti ini. Mereka mengacungkan dupa ke depan dan belakang seperti ini karena mereka senantiasa melihat orang tua serta kakek dan nenek mereka melakukannya. Kemudian, mereka menancapkan dupa itu di pendupaan. Itu bukanlah yang telah Buddha ajarkan. Buddha mengajar bahwa jika Anda ingin memujanya, dan ini tercantum dalam Mahaparinibbana Sutta di Ganikaya 16, Anda harus mengikuti nasihatnya. Seorang Buddhis sesungguhnya adalah orang yang pergi bernaung kepada Buddha dan menjalani jalan Arya 8 faktor setaat mungkin. Entah itu Zen, Mahayana, atau apapun jenis Buddhismenya. Satu hal dalam Buddhisme yang kita semua miliki bersama adalah jalan Arya 8 faktor. Buddhisme Mahayana memiliki 6 parami atau kesempurnaan. 3 di antaranya adalah sila, samadhi, panya, yang merupakan jalan Arya 8 faktor. Tak penting apa bentuk Buddhismenya, Anda harus memiliki sila kebajikan. Anda harus memiliki pandangan benar dan menjalani sila. Anda harus memiliki samadhi yang mana Anda menjalani meditasi dan mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Jadi, pertama-tama pelajarilah apa yang Buddha ajarkan. Coba dan realisasikan. Lihatlah apakah itu masuk akal atau tidak. Dan untuk sementara, pertanyakan itu. Dengarkan untuk mencari tahu apa itu Buddhisme. Pertanyakan untuk memastikan Anda memahami dengan baik apa yang Buddha sabdakan. Jangan langsung meyakininya. Lantas, cobalah untuk melihat apakah itu efektif dengan menjalaninya sendiri. Keterbebasan batin. Kadang orang berpikir bahwa menjaga peraturan dan memiliki hukum itu mengekang kebebasan mereka. Itulah mengapa beberapa hak asasi manusia berkonflik dengan hukum. Ada konflik di banyak negara antara hukum yang dirancang untuk melindungi masyarakat dengan hukum yang memberikan keterbebasan dari hinaan, keterbebasan dari gangguan, kebebasan bagi seseorang untuk menikmati hak miliknya, waktunya, dan agama mereka, dengan yang orang-orang sebut sebagai kebebasan untuk melakukan hal yang diinginkan. Menurut saya, inilah masalah cara mendukung hak asasi manusia dewasa ini. Dalam Buddhisme, kita menyadari, dan Buddha telah mengatakannya, bahwa kita meraih kebebasan hanya di dalam batasan. Lihatlah perkawinan Anda. Jika Anda tidak memiliki batasan, aturan, jenis pernikahan macam apa yang Anda dapatkan? Suami, jika ia suka kepada seorang gadis, bisa begitu saja pergi, bebas. Dan hal yang sama berlaku bagi istri. Akan jadi jenis kehidupan seperti apa itu? Agar bisa memiliki kerukunan dan kedamaian, kita memerlukan peraturan. Dalam ceramah saya di Singapura dan Malaysia, saya memberikan kiasan tentang ikan yang berada dalam akuarium.
Apakah ikan itu bebas atau terpenjara? Apakah memelihara ikan dalam akuarium itu buddhistik, atau apakah ikan seharusnya dibiarkan bebas berenang di laut, danau, atau sungai? Apakah yang mereka lakukan sehingga sampai terpenjara? Kadang orang menatap ke akuarium dan berpikir itu penjara, bukan? Tapi itu sesungguhnya kebebasan yang disalahpahami. Makna kiasan itu adalah bahwa ikan dalam akuarium terbebas dari nelayan, ikan yang lebih besar, dan cuaca yang terlalu dingin dan panas. Suhu dikendalikan, dan mereka mendapat perawatan medis gratis. Karena jika mereka sakit, si pemilik akan datang, menjenguk, dan memastikan ikan itu baik-baik saja. Mereka mendapat makanan gratis yang diantarkan kepada mereka beberapa kali sehari. Makanan cepat saji. Mereka bahkan tidak perlu menelepon kurir pengantar. Makanan datang sendiri. Ikan-ikan dalam akuarium terbebas dari begitu banyak masalah. Itulah sebabnya ketika saya merenunginya sungguh-sungguh, andai saya seekor ikan, saya lebih suka menjadi ikan dalam akuarium dibanding ikan di laut, sungai, atau danau. Saya bisa berenang bolak-balik. Saya tidak akan bisa berenang sejauh ikan lainnya, tapi saya akan sungguh bahagia. Saya tidak akan cemas tentang apapun. Saya bisa duduk-duduk saja di sudut akuarium dengan buntut bersila, meditasi dengan amat bahagia. Kini, tentunya Anda bisa memahami para biku. Kami menempatkan diri kami di wihara dengan tembok besar yang mengelilinginya, dan orang memberi kami makan setiap hari seperti ikan di akuarium. Tapi, untuk menjalani kehidupan seperti itu, kami harus meletakkan batasan di sekeliling kami. Batasan kami adalah semua peraturan disiplin yang harus kami jalani. Ini adalah sesuatu yang orang tidak pahami mengenai para biku dan bikuni, terutama perempuan, yang mengatakan bahwa ia adalah Buddhis tanpa batasan. Tanpa batasan, maka sama sekali tidak ada keterbebasan. Nyatanya, orang-orang yang mencoba hal itu, yang memanjakan diri dalam kesenangan atau penyimpangan indrawi yang mereka sukai, yang tidur dengan pasangan ini dan itu, begitu kebingungan, stres. Kami biasa menyebut orang-orang itu mengacaukan batin mereka sendiri. Tidak ada keterbebasan batin di dalam sana. Hanya ada begitu banyak derita. Itulah alasan mengapa tempat seperti California, saya tidak yakin apa benar, tapi saya rasa cukup benar, kemungkinan besar memiliki rasio psikoterapi persatuan populasi yang tertinggi dibanding tempat manapun di dunia. Salah satu alasannya adalah karena di sana kekurangan keterbebasan batin. Jadi keterbebasan sungguh memerlukan batasan. Jika kita menjaga sila, maka kita merasa bebas. Makin banyak sila yang kita jaga, makin terbebas kita rasanya. Hal yang sama berlaku juga untuk meditasi. Beberapa orang berkata bahwa meditasi itu sulit sekali. Anda harus berpikir tentang napas, tapi Anda tidak mau berpikir tentang napas. Anda inginnya berpikir tentang hidangan makan malam Anda. Jika Anda berpikir tentang napas, bukankah itu hanya penjara yang lain? Itulah penyebabnya orang-orang kadang bahkan berani mengatakan bahwa Anda bisa melekat pada meditasi. Mereka sungguh tidak mengetahui perbedaan antara keterbebasan dan kelekatan, antara keterbebasan dan terpenjara. Jika Anda mengawasi napas dan sekedar menjaga agar Anda bersama napas, Anda tidak akan pergi kemanapun. Jika Anda menempatkan diri Anda dalam penjara dengan jeruji besi mengelilingi napas, Anda tidak bisa pergi kemanapun. Lakukan hal itu selama 20 menit, setengah jam, atau sejam. Dan Anda merasakan begitu banyak kebahagiaan. Batin benar-benar merasa bebas. Itulah salah satu wawasan menakjubkan dari ajaran Buddha. Sesungguhnya,
Buddha menyebut keadaan-keadaan itu sebagai keadaan vimutti, dan secara harfiah itu berarti keterbebasan atau pembebasan batin. Anehnya, Anda harus menempatkan diri Anda ke dalam bagian mungil dari momen kini untuk meraih pembebasan batin. Anda bahkan tidak boleh bicara, itu melanggar peraturan. Bayangkan memberlakukan hal itu kepada orang-orang. Pada retret meditasi kita memberlakukan keheningan mulia atau noble silence dan hanya membolehkan orang-orang makan pada pagi hari. Jika Amnesty International menemukan fakta mengenai retret meditasi kita, mereka barangkali akan mengadukannya. Itulah yang disebut hukuman yang tak biasa, bentuk siksaan yang tak umum. Saya rasa mereka akan punya landasan dan bukti yang kuat untuk melarang ini. Orang-orang yang pertama kalinya melakukan retret ini karena tidak boleh bicara, merasa tidak nyaman. Tapi selang 2 atau 3 hari, ketaknyamanan itu lenyap dan mereka sungguh-sungguh merasakan keterbebasan. Mereka terbebas dari keharusan berbicara dan berperilaku terhadap orang lain pada tataran itu. Mereka belajar bagaimana berperilaku dengan orang lain pada tataran di atasnya. Ada begitu banyak keterbebasan ketika Anda hening. Keterbebasan sangat besar saat Anda berdiam pada satu titik. Apa yang tampak seperti penjara sesungguhnya adalah keterbebasan yang paling merdeka. Itu disebut melepas, dan itu adalah kebijaksanaan yang merupakan kebenaran. Itu adalah kebenaran sangat sempit. Kebenaran dalam ajaran Buddha adalah ketak-tetapan, duka, dan tiada diri. Orang sering berpikir itu remeh. Buat apa mempercayai itu? Anda hanyalah melekati satu cara memandang segala sesuatu. Beberapa orang berkata bahwa itu melekati satu pandangan dan keterbebasan sejati adalah memiliki pandangan apapun yang Anda sukai. Anda bisa mempercayai kaidah ketak-tetapan hari ini dan besoknya Anda mempercayai kekekalan. Anda bisa percaya kepada Tuhan. Anda bisa percaya kepada apapun yang Anda sukai. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Beberapa orang filsuf berakhir dengan mengatakan bahwa tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Semuanya serba relatif. Mereka berkata dengan kata lain bahwa apapun yang Anda sukai itu baik dan apapun yang Anda tidak sukai adalah buruk. Itu tergantung bagaimana perasaan Anda. Kebenaran itu relatif. Siapapun yang percaya kepada kebenaran mutlak itu bersifat dogmatis, terjebak pada satu cara berpikir. Tetapi sesungguhnya kebenarannya adalah sebaliknya. Jika Anda memiliki pandangan benar, Anda merasa begitu bebas. Itu bukanlah berada dalam penjara. Itu adalah kemerdekaan. Adalah oke mengatakan yang Anda pikir benar dan membelanya. Kesimpulan. Jangan menjadi pemikir bebas, yang berarti Anda berpikir, dan berpikir. Jadilah seorang tanpa pemikir. Jadilah pengetahu, bukan pemikir. Semua pikiran ini adalah pertanda bahwa Anda tidak tahu. Jika Anda tahu, buat apa Anda berpikir? Itu benar. Pikirkan itu. Jadi, di sini saya mengajukan beberapa gagasan yang berbeda tentang Buddhisme. Gagasan yang sesungguhnya menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah pilar utama dari masyarakat kita. Hak asasi memiliki makna penting bagi kita, karena memiliki konsekuensi terhadap cara kita menjalani hidup, konsekuensi terhadap hukum dari masyarakat kita, dan konsekuensi terhadap cara kita melakukan segala sesuatu. Mari kita menilik hak asasi manusia dari perspektif Buddhis, dari sudut pandang Kama. Kadang kita harus menderita. Kita tahu kenapa, itu karena kita pantas memperolehnya.
Kitalah yang menyebabkannya. Kesetaraan dalam hak asasi adalah kesetaraan kesempatan. Kesempatan untuk melakukan kama baik dan memperoleh kebahagiaan. Semua orang tidak lahir setara karena mereka semua mulai dari posisi yang berlainan. Kesetaraan hak asasi adalah kesetaraan melakukan kama baik dan kesetaraan untuk meningkat kebahagiaannya dan meninggalkan penderitaan. Jadi, kita mengakui perbedaan dalam diri orang-orang, bahkan dari momen mereka lahir. Semua orang tidak lahir setara, tapi mereka harus memiliki kesetaraan dalam kesempatan, dan itu adalah hal yang indah dalam Buddhisme. Setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan kama baik. Tidaklah penting seberapa banyak Anda mengalami hasil dari kama buruk pada momen ini. Jika Anda amat kesakitan, sangat menderita, jika Anda baru saja kehilangan pekerjaan Anda atau mengalami cacat, jika Anda pernah mengalami kecelakaan, perceraian, atau apapun lainnya, akan selalu ada kesetaraan kesempatan untuk mengambil alih kehidupan Anda. Anda bisa membelokkan kehidupan Anda ke sekitar hal-hal yang benar-benar sehat, indah, dan baik dalam setiap tahapan hidup Anda. Anda bisa melakukannya. Itulah sebabnya Buddhisme tidak percaya pada nasib, dalam pengertian bahwa, saya tidak ada harapan, saya tidak ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang baik, atau saya tidak bisa jadi biku, saya tidak bisa jadi bikuni. Di Malaysia, orang-orang berkata, ya, itu baik-baik saja buat Anda. Anda lahir dengan kama baik seperti itu. Itulah sebabnya Anda jadi biku. Tapi saya tidak punya kama baik. Saya tidak bisa jadi biku. Saya tanya kepada mereka, bagaimana Anda bisa tahu? Saya selalu bilang kepada orang-orang untuk memberi peluang ini kesempatan dan melihat apa yang terjadi. Ujilah dan lihat apakah Anda punya cukup kama baik untuk jadi biku. Cobalah itu. Intinya adalah kita selalu bisa melakukan sesuatu. Salah satu hal lain yang membuat saya terkesan pada Buddhisme adalah fakta bahwa pelacur, orang gila, dan pembunuh berantai pun menjadi contoh orang-orang yang akhirnya bisa menembusi kecerahan. Dalam Buddhisme, orang dengan kama yang mengerikan memiliki kebebasan meraih kesempatan, bahkan dalam kehidupan ini, untuk meraih pencapaian tertinggi. Saya rasa adalah gagasan bagus dalam hak asasi manusia untuk mendukung bukan hanya kesetaraan laki-laki dengan perempuan, tapi lebih penting untuk menjunjung tinggi kesetaraan memperoleh kesempatan. Kesempatan bagi laki-laki harus sama sebagai kesempatan bagi perempuan. Kesempatan ini haruslah sama bagi setiap gender, ras, dan agama, karena itu adalah prinsip Buddhis. Dengan prinsip Buddhis pemaafan dan kebajikan, maka tidaklah perlu mendukung agar hukuman masuk dalam hak asasi manusia. Dewasa ini, korban-korban kejahatan ingin menjadi orang yang menghukum para penjahat. Saya tidak yakin apakah itu sudah disahkan menjadi hukum, tapi tampaknya itu akan terjadi. Kita tampaknya menjunjung tinggi hak melakukan balas dendam kepada orang lain, yang pada dasarnya berasal dari tuntutan membayar mata untuk mata. Hal itu tidak punya tempat dalam Buddhisme. Dalam Buddhisme, kita memiliki hak untuk memaafkan. Adalah baik memaafkan orang, tapi merupakan hak asasi manusia dan juga membebaskan untuk dapat memaafkan diri Anda sendiri. Itu adalah keterbebasan yang penuh kekuatan. Perlu waktu lama bagi saya untuk mengubah pengondisian saya terhadap konsep imbalan dan hukuman. Jika Anda bersalah, Anda harus dihukum. Anda harus dipukul di pantat atau disuruh masuk ke kamar, tidak mendapat makan malam atau beberapa hukuman lainnya.
Jika Anda tidak memperoleh hukuman itu dari orang lain, Anda memvonis diri Anda sendiri. Hak asasi manusia ala Buddhis adalah hal untuk memaafkan dan melepas. Inilah beberapa perenungan mengenai hak asasi dari sudut pandang Buddhis. Kadang kita pikir bahwa deklarasi hak asasi manusia itu bersifat universal, dapat diterapkan kepada semua orang di dunia ini, hanya karena itu berasal dari Amerika dan Eropa. Menurut saya, Amerika dan Eropa perlu melihat pada kebudayaan yang berbeda-beda yang menyusun dunia kita ini. Bukan hanya kebudayaan Buddhis, tapi juga kebudayaan aborigin untuk membuat deklarasi ini relevan. Alih-alih menyebutnya sebagai universal, pertama-tama temukanlah apa yang orang-orang di dunia ini benar-benar rasakan. Tanyai mereka. Alih-alih hanya memaksakan idealisme yang tidak memiliki dasar itu ke semua budaya. Pembicara di konferensi itu menyarankan, dan saya rasa itu gagasan yang bagus sekali, bahwa deklarasi hak asasi manusia ini jauh dari sempurna. Biarlah para Buddhis memberi masukan, merevisi deklarasi itu. Jika tidak begitu, maka deklarasi itu tidak lagi dapat diterapkan dan tidak masuk akal bagi banyak orang. Ada cara-cara lain dalam memandang hal-hal dan untuk memandang hal-hal dengan cara berbeda. Inilah kebijaksanaan. Inilah beberapa pokok tentang Buddhisme dan hak asasi manusia, kebebasan, dan segala hal lainnya. Tapi ini baru permulaan. Karena semua perdebatan dan penyelidikan ini belumlah usai. Demikianlah, berakhir sudah saya bacakan bab 8 hak asasi manusia dalam ajaran Buddha. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 9, yaitu meditasi jhana. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang